Ikut. Masuk ya? Ya. Di rekan materi dah. Jenny. Kenapa Jen hilang, Jen? Bu. Dulu jadi Max siapa ya? Pian. Aku kok. Ada juga. Anakku nih. Hah? Jadi ulang. Mana ini motornya mana? Motornya mana? Bukan aku yang punya. Bawa motornya. Cek 1, 2. Tes 1, 2, 3. Semesta 1 hal 85 aktiviti 4. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana suara Ibu? Coba Pian pengen. Suaranya bisa terdengar? Belum, Bu. Belum. Coba, Bu. Jangan dekat Om. Lagi izin meeting. Dekat Om. Itu sekarang sudah ditutup. Bim. Bima. Ya, Pak. Sudah. Bima. Mana kamu, Bim? Cek 1, 3. 45 menit ya, Bu. Cari. Memoto aku kena jangan kena jempol belah. Cek 1, 2.
Berapa partisipan ini Pak? Partisipan 12. 12. Oh iya. Dibagi 3. 9. Baru 9 orang. Dari 2 kelas. 2 kelas ini. Tes. Cek 1, cek 1 2. Bentar dulu. Cek 1. Cek 1. Oke. Baru 9 orang yang masuk. Kita tunggu kan masih. 13.10. Kita tunggu 3 menit lagi mungkin. Bukina tadi ada nggak? Bukina di kantor. Enggak. Bisa Bu share screen sih. Oke, udah ya. Bu, kita mulai aja. Takut kuota mereka habis. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi menjelang siang, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dalam Zoom meeting hari ini. Kita belajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Kita manfaatkan waktu untuk mempelajari tentang pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kalian 2 kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Tolong absennya supaya diisi. Linknya sudah Ibu bagikan. Tolong diisi ya supaya Ibu tahu siapa dan di kelas berapa kalian. Untuk teman-teman kalian yang tidak bisa belajar secara daring hari ini, Ibu minta mengambil bahan belajar di sekolah setiap hari dengan guru tiketnya atau dengan Ibu Ika sudah Ibu titipkan PowerPoint-nya karena Ibu tidak ingin kalian ketinggalan. Tolong infokan ke teman-temannya. Oke, kalian hanya 9 orang yang hadir, tidak apa-apa, Ibu menghargai keinginan kalian. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan kalian berdoa. Berdoa selesai. Ya. Untuk materi kita di awal semester 2 ini mengenai pengolahan, ya, sesuai dengan silabus kita sebenarnya ada beberapa bagian yang harus dipelajari di PKWU, ya, dan Ibu memilih di pengolahan dan Ibu mengambil yang standar dan sederhana, ya, pengolahan makanan khas daerah. Kita modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah mengolah makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan
hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah kita di Ketimpun di sini. Yang kedua adalah kita evaluasi kegiatan usaha dan kita susun rencana pengembangan pengolahan makanan khas daerah yang kita modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya, Ibu minta kalian melihat gambar, pasti hampir setiap hari kita ketemu ini ya, bakso, ya. Sekarang Ibu minta kalian mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan khas daerah ini tadi. Pertanyaan menggunakan format 5W ya, ditambah 1H ya, paham kalian ya? Atau analisis SWOT ya. Jadi buat pertanyaan 5 silahkan kalian nanti ajukan melalui WA grup kita ya. Berdasarkan gambar yang ada ini, kalian mengajukan 5 pertanyaan. Terserah pertanyaan apa saja, tapi yang berkaitan dengan gambar. Ya, bisa dipahami ya. Ibu tunggu jawaban kalian melalui WA. Ya, boleh kalian ketik. Kita lanjut ke ya. Jadi namanya perencanaan. Kalian merencanakan. Yang pertama yang harus kita pahami dan kita miliki adalah ide dan peluang usaha. Jadi kita tahu sekarang terkenal sekali dengan istilah wisata kuliner, di mana-mana orang membuka usaha kuliner atau makanan, ya. Nah, supaya kita bisa berbeda dengan yang lain, coba kita angkat kuliner khas daerah kita. Ada juhu pelakai, ada juhu rimbang, macam-macam. Saya yakin kalian tahu. Nah, dari khas daerah, bumbu khas daerah itu kalian modifikasi. Makanya kalian harus punya ide dan kalian harus tahu peluang usahanya. Nah, yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Sumbernya dari bahan produksinya. Apakah bahan produksi mudah kita peroleh? Kalau mudah, otomatis biayanya juga ringan. Jangan kita mencari bahan yang sulit. Contoh di awal screen tadi ada kepiting. Di Ketimpun kan sulit kita mencari kepiting. Kepiting itu banyak kan di daerah Pangkalanbun, di daerah Sukamara, yang di daerah pinggir pantai. Nah, kalau kita yang jauh dari pantai kan sulit. Kalaupun ada, harganya juga tinggi. Jangan kita angkat itu sebagai ide kita. Jadi bahan produknya harus umum, ya, kita peroleh, dan itu dari bahan nabati atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain itu, kita juga harus melihat ketersediaan rempah-rempah. Di Indonesia ini terkenal sekali bahan makanan rempah-rempah. Zaman Jepang dulu kenapa Indonesia dijajah? Padahal intinya adalah karena Indonesia banyak terdapat rempah-rempah yang bisa dipakai baik untuk bahan makanan maupun untuk bahan industri obat-obatan. Ya, itulah makanya terjadi penyerangan dari negara lain, ya. Di Palangkaraya, di Ketimpun ini banyak sekali rempah-rempah yang dapat kita pakai, ya. Yang bahan pangan nabati, ya, yang banyak ada di sekitar kita, boleh kita ambil dari akarnya, dari batang, dari dahan, dari daun, dari bunga, bahkan buahnya. Jadi teknik pengolahannya yang penting. Lalu dari itu juga kita harus mengerti karakteristik bisnis agronomisnya. Karakteristik agronomis merujuk pada pengelompokan bahan pangan nabati berdasarkan bentuk, wujud, dan bagian tertentu dari fisik tanaman yang dapat diolah. Contoh padi, jelas kita ambil padi itu untuk mengambil beras kan dari padi. Yang bahan yang kita ambil adalah bulir padinya. Lalu gandum bulirnya juga. Jagung kita ambil bonggolnya, dan berbagai kelompok serealia lainnya. Ya.
Lalu karakteristik fisiologisnya merujuk pada ketahanan daya simpan bahan pangan tersebut. Tidak mungkin kita hari ini panen padi langsung kita olah menjadi nasi, dia tidak akan bisa bagus. Kita harus olah dia, dipanen, dibuang, dipisahkan dari jeramiknya, lalu dijemur beberapa hari sampai kadar airnya kurang, baru kita giling, baru bisa diperoleh beras, dan tidak langsung juga bisa dikonsumsi berasnya, harus ada pengolahan lain, misalnya kita pisahkan dari bahan-bahan antahnya, mengotor dan sebagainya. Ya, kita jangan sampai dia kena air lagi, lalu kita kemas dan sebagainya. Nah, itu ketahanan daya simpan itu tergantung pada kemampuan kita untuk mengolahnya. Itulah karakteristik fisiologis. Yang ketiga adalah karakteristik gizinya. Apakah dia dalam kelompok karbohidrat, kelompok protein, lemak, vitamin, mineral, atau air. Ya, senyawa-senyawa tersebut dibutuhkan untuk membangun serta memperbaiki jaringan yang sudah aus atau rusak sehingga dapat menopang aktivitas tubuh manusia. Nah, karakteristik nilai gizi. Jangan bilang kelapa itu gak ada gizinya tinggi. Boleh kita buat, teman saya ada membuat penelitian bahwa ternyata dia mengandung zat penambah darah itu Fe atau besi yang tinggi di kelakai. Makanya ibu yang habis melahirkan dianjurkan mengonsumsi sayur kelakai. Yang kedua adalah bahan pangan hewani. Tadi nabati sudah. Yang kedua adalah hewani. Hewani berasal dari hewan, baik itu hewan darat maupun hewan air. Ya, contoh hewan air kan ada udang, ikan, cumi, kerang, teripang, gurita. Nah, kalian ambil bahan pangan hewani yang memang ada di daerah kita, yang ciri khas di daerah kita. Ambil ikan, jangan kita memasak ikannya ikan laut karena kita tidak berada di pinggir pantai. Beda di daerah Waringin Timur atau Barat sana. Jadi kita ambil ya apa yang paling tinggi nilai jualnya atau harganya. Ada pipi, ya kan, lais. Jangan kalian menjualnya punya ide untuk mengolah makanan dari ikan yang tidak umum atau harga konsumsinya rendah, nilai ekonomisnya rendah, ya. Jadi kita ambil yang nilai ekonomisnya tinggi. Haruan, nilai gizinya kan bagus. Dia mengandung zat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan luka. Kalau udang sungai, ya. Nah, kalau cumi, kerang, teripang, gurita itu tidak bisa kita jadikan ide yang sesuai dengan ciri khas di daerah Ketimpun ini. Nah, kalau kelompok hewan darat, ya bisa ternak besar, entah itu sapi, kerbau atau kambing, dan kelompok ternak kecil, ayam, bebek, burung tunai ada kan ciri khas di Kalimantan Tengah. Jangan kalian mikir mau membuat bahan makanan dari ayam kalkun misalnya, tidak khas di sini. Jadi orang juga mengonsumsinya mungkin berpikir karena tidak pernah mereka makan. Juga dapat dimanfaatkan telur dan daging. Ya. Kalau daging kita ambil karena dia mengandung protein dan lemak. Ya. Sementara yang bahan pangan nabati lainnya, ya dia juga sedikit mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein serta sedikit lemak. Ikan, ya kenapa kita manfaatkan ikan? Karena dia sebagai sumber energi, membantu pertumbuhan, memelihara kondisi tubuh kita, memperkuat daya tahan tubuh, memperlancar proses fisiologis dalam tubuh. Tapi ikannya jangan ikan yang sulit, kayak contoh tadi ikan salmon, kan susah, itu dan mahal. Pilih ikan yang ada. Bu, hampir setiap minggu nih mancing di daerah Ketimpun ini. Mudah sekali mendapatkan ikan lais,
Ya, ikan bau itu kan daya jualnya tinggi. Telur, ya sumber telur kita tahu bisa kita ambil dari ternak jenis unggas ya. Boleh dilanjutkan. Susu, mungkin kita hanya bisa memanfaatkan yang sudah jadi ya. Karena kalau kita mengambil tidak ada peternakan yang untuk memproduksi susu kecuali di daerah bawah. Kita hanya memanfaatkan yang sudah jadi. Nah, kita manfaatkan sebagai bahan pangan yang bisa kita buat menjadi makanan khas. Ya, kalau di sini contohnya ada makanan khas Enrekang dari Sulawesi Selatan, kerupuk susu dari Boyolali, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya. Selanjutnya kita juga harus memikirkan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan dan bergantung pada skala usaha. Untuk awal ya analisis SWOT kalian itu nanti tenaga kerja kalian hitung diri kalian sendiri aja dulu, harus dihitung. Ya upah tenaga kerja itu harus dihitung. Ini yang membuat kadang-kadang kita lupakan, apalagi kalau kita produk rumahan, kita tidak menghitung biaya tenaga kerjanya. Padahal kita bekerja itu harus dihitung, harus dihargai. Ya, apalagi nanti kalau sudah bisa semakin besar usaha kita, nomor satu tenaga kerja yang kita harus pikirkan. Ya, supaya orang yang bekerja dengan kita betah, jangan tenaganya aja yang kita peras, tetapi upahnya tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, pilihlah tenaga kerja yang terampil. Kita mau membuat kuliner kan, jadi pilih yang memang biasa masak. Ya, jangan kita ambil yang orang yang bahkan kunyit dengan laos aja dia nggak bisa bedakan. Kan sulit itu, menyulitkan kita, kecuali kalau kalian tempatkan dia bukan di bagian bumbu tetapi bagian tenaga kebersihan, tenaga administrasi, pelayan dan sebagainya. Nah, itu bisa yang tidak mengenal bumbu, tetapi yang penting ya makanya di tenaga kerja yang nomor satu itu harus kalian pikirkan adalah juru masak, kokinya, chefnya, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah modal usaha kita. Ya, ingat bahan makanan yang kita ambil ini ciri khas daerah, tapi kita modifikasi. Artinya misalnya kita mau bikin masak asam kepala maung misalnya. Ya. Kalian modifikasi, jangan bumbunya terlalu dasar. Bisa kalian modifikasi, tambahkan bahan yang ibu lihat itu sekarang ini lagi tren itu kecombrang. Kalau bahasa kita itu sebenarnya itu umbut apa itu? Ya, yang kayak laos tapi warnanya merah gitu. Ibu lupa nama bahasa daerah kita. Sambal, dibikin sambal itu sebenarnya bahasa Indonesianya kan kecombrang. Nah, bisa kalian modifikasi. Sekarang tadi ibu ke pasar tradisional, kecombrang sudah dijual bebas di pasaran. Ada banyak. Ya. Lalu tambahkan okra di dalamnya. Ya. Jadi sayurannya ada okra di dalamnya. Okra tahu ya? Itu sedang booming, sedang mahal-mahalnya harga okra. Itu yang namanya modifikasi. Karena ibu pernah makan masak asam kepala maung, ada okra di dalam, sayur okra itu buah. Ya. Apa itu? Bahasa Indonesia ini lupa juga saya. Kalau orang Indonesia bahasa Indonesia okra. Tapi kalau jagung Belanda. Ya kalau kata orang Aman tuh jagung Belanda. Ya, kalau kecombrang itu enggak kurang. Kalau dibikin, karena ibu tidak terlalu suka aromanya seperti aroma sirih. Enggak pernah. Tidak suka makan sambal kecombrang. Tapi untuk orang yang dari daerah Jawa Barat mereka senang. Jadi kalau kalian buat usaha makanan yang khas tradisional,
di Ketimbun, tapi bisa kita modifikasi. Modal usaha tidak hanya uang, bisa berupa barang, tenaga kerja, dan modal penunjang lainnya. Kewirausahaannya, nah ini yang kita kaitkan dengan mata pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan, bahwa menggeluti usaha pengolahan makanan khas daerah tidak harus dilakukan oleh seseorang yang pandai mengolah makanan khas daerah. Tetapi yang pertama dia harus punya minat di bidang kuliner. Ya, ingat kenapa Ibu di awal kita belajar PKWU, Ibu bertanya kenapa PKWU sebagai mata pelajaran baru di kelas di SMA, karena sekarang begitu lulus dari SMA, kalau kalian tidak melanjutkan ke kuliah, kalian jangan berharap mencari pekerjaan, tetapi kalian menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya dimodali melalui mata pelajaran prakarya dan perusahaan. Bu, saya tidak suka masak. Carilah juru masak. Kalian mengelola di bidang yang lainnya. Misalnya bidang pembukuannya, administrasinya, tata ruangnya. Ya, kalau orang masuk ke tempat makan, ya, yang tata ruangnya bagus, itu mereka tidak mementingkan rasa makanan itu jadi nomor 2. Yang penting bisa dipakai untuk foto-foto, misalnya selfie, itu kan sudah Ibu lihat trennya ke situ, ya. Jadi kewirausahaannya di situ kalian. Walaupun judul warung makan kalian itu nanti adalah makanan tradisional, tetapi kalian membuat menata kelola di dalamnya itu yang membuat pengunjung merasa betah. Nah itu makanya tidak harus pandai mengolah makanan khas daerah. Cara menyiasatinya bagaimana? Pilihlah juru masak yang memang menguasai cara mengolah makanan khas daerah. Ya. Jadi apa kerjaan saya, Bu? Kalian harus bisa membuat rencana kegiatan, mengatur seluruh aktivitas usaha, mengatur pembiayaannya, bagaimana produksinya, penjualan, dan bagaimana supaya juru masak kalian, tukang bersih-bersih, pelayan itu bisa betah dengan cara menghitung upah. Komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah, ya komponennya dimulai dari pemilihan jenis produk, ya. Mau Bu saya usaha ikan patin sungai, baung, lais, ya. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan segmentasi pasar atau sasaran produknya. Ya, yang terkenal di Palangkaraya ini rumah makan khas daerah itu rumah makan Samba. Ibu juga suka di sana. Kenapa? Jadi makanan khas daerah dari nasinya sampai kerupuknya itu khas daerah. Ya, nasinya harus nasi, jangan nasi Jawa atau beras pulen. Ya, enggak cocok dengan makanan khas Kalimantan Tengah atau daerah-daerah. Jangan kerupuknya kerupuk yang sering kita pakai untuk lomba 17-an makan kerupuk gitu. Kerupuknya apa? Kerupuk pipis atau kerupuk haruan. Jadi dari nasi sampai kerupuknya, nah itu khusus. Jadi memang ciri khas daerah yang ditonjolkan di sana. Sambalnya sambal kan, ya kan? Kalian bikin sambal yang orang tahu nggak cocok dengan makanan khas daerah kita. Jadi kebutuhan konsumen, makanya rumah makan Samba itu sederhana, Ibu lihat makanannya. Tapi banyak peminatnya karena seleranya disesuaikan dengan segmentasi pasar atau sasaran produk. Bisa kalian ikuti manajemennya. Ya. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Ya. Tahu nugget ini sebenarnya makanan internasional dari luar negeri kan. Kita bisa buat. Nuggetnya bisa dari nugget kelakai misalnya.
Apa salah? Tidak ada salahnya kok. Nugget, jamur khas Kalimantan. Ada yang bisa dibikin nugget. Ibu pernah buat. Jadi nugget sayuran. Ya, itu makanan sehat yang cepat saji yang digemari anak-anak. Cara bikin nugget itu ternyata mudah. Yang penting komposisi bahannya harus pas. Ya. Kue, ada kue lumpur kentang, ada bakwan jagung, ada kacang telur. Nah, Ibu kasih contoh ini ya, yang berlaku ciri khas nasional ini. Coba kalian bawa ke tradisionalnya. Kue lumpur kentang, kentangnya bisa kita ganti dengan labu kuning. Ibu waktu Natal kemarin dikasih teman Ibu kue lumpur labu kuning. Rasanya memang enak karena kalau kentang kan hambar, ya. Kalau labu itu terasa manisnya. Ibu bisa katakan bahwa kue lumpur labu kuning itu jauh lebih gurih daripada lumpur kentang. Nah, bakwan jagung, siapa bilang ini khas jagung, khas dari Bandung saja. Ya, bakwan jagungnya jangan pakai jagung manis yang biasa. Orang jual yang warnanya kuning itu, coba kalian pakai jagungnya jagung kampung yang warnanya putih. Itu lebih gurih, lebih pulen, lebih terasa seperti ketan. Ya. Ada donat kentang, ganti kentang dengan ubi. Ya, donat kentang, bahan kentang mahal nih. Kita punya ubi, yang punya apa ngarannya itu, ubi jalar. Gembili bisa, Ibu pernah kok buat gembili, tetapi memang komposisinya tidak boleh lebih banyak, tidak sama seperti kita komposisi menggunakan kentang. Ya. Makanan khas yang dimodifikasi dari bahan hewani, kita membuat bakso. Contoh ada bakso Solo misalnya. Apa beda bakso Solo, bakso Madiun, bakso Malang? Apa beda? Beda pada jenis penyajian. Nah, jangan kalian takut, bikin aja bakso ketimpun misalnya. Ya, bakso hanjalutung. Bahan dasarnya apa? Dari ikan pipi. Ya, bakso ikan pipi enak. Ikan patin juga pernah Ibu buat. Nah, yang kunci utamanya adalah komposisi bahannya. Ya. Dan justru Ibu katakan jauh lebih enak bakso dari ikan pipih, dari ikan patin dibandingkan dari bakso ayam atau bakso daging sapi. Ya. Jadi bahan dasarnya yang komposisi bahan yang harus kita pelajari. Ya. Jangan terlalu banyak tepung dibandingkan ikannya. Takut rugi, jangan takut rugi. Kita cari dulu konsumennya sampai kita dapat pangsa pasarnya, baru kita nanti memodifikasi supaya, karena Ibu tahu juga bahan untuk mencari ikan pipih kan sulit dan agak mahal. Ya. Ada sekilas info, ya, daging adalah bahan pangan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung asam amino esensial. Artinya asam amino esensial itu yang hanya bisa diproduksi di dalam tubuh hewan itu sendiri, tapi tidak di luar tubuh hewan. Itu esensial. Kalau non esensial itu bisa diproduksi dari luar. Juga sebagai sumber vitamin B kompleks. Ya. Kandungan vitamin yang larut dalam lemak. Ingat, vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, ya, A, D, E, dan K. Dan dalam setiap 100 gram daging sapi itu mengandung 207 kilokalori, proteinnya 18,8 gram, lemaknya 14 gram, kalsium 11 mg, besi 2,8 mg, dan vitamin A 30 mg, serta vitamin B itu 0,08 mg. Ya. Ada ciri khas ikan bandeng. Nah,
kita ganti nih ikan bandeng ini dengan ikan khas di Kalteng ini. Apa? Ikan haruan. Ibu waktu SMP membuat kaluk haruan namanya. Ya. Jadi haruan itu utuh, sisiknya jangan dibuang, kita panggang tetapi bumbunya kita masukkan ke dalam perut haruan. Isi perut haruan kan dikeluarkan, lalu kita masukkan bumbu ke dalamnya. Baru kita panggang. Kalah nih bandeng isi khas Jawa Timur. Ya. Lalu ada kare kepiting, ini ciri khas dari Jawa Timur. Nah kalau di Ketimpun apa? Kita bikin kare apa? Ya, kalian tahu ikan telan itu kan dagingnya kan agak layap gitu, agak keras. Saya pernah membuat karenya, enak. Ya, jadi ciri khas. Nah nanti makanya ibu minta kalian membuat 5 pertanyaan itu, kalian kirim ke WA ini. Ya. Penentuan harga jual produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Biasanya orang dengar bahasa makanan tradisional pasti nomor 1 harganya murah itu, ya. Harga murah kalau sudah tradisional itu pasti harganya murah. Coba kalau makanan internasional sejumput aja harganya mahal. Pergi kalian ke restoran internasional itu. Kenyang tidak, bayarnya mahal. Tapi kalau membayangkan restoran atau rumah makan, jangan restoran. Kalau restoran pasti pikiran orang tuh rumah makan khas Petuk Ketimpun. Pasti orang mengatakan harganya murah nih. Ya, tapi kalau mereka masuk, mereka merasa makanan kita enak, ruangannya bersih, cara penyajiannya bagus. Kalau kita bikin tagihan harga yang agak lebih tinggi, mereka tidak akan keberatan untuk membayar. Jadi kalian menentukan harga itu sesuai dengan layanan yang kalian berikan. Ya. Jadi kalian harus menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu yang setiap hari kalian keluarkan, dan biaya variabel itu tergantung dari volume. Kalau hari ini kalian bikin untuk 10 porsi, besok dinaikkan lagi jadi 20 porsi dan seterusnya. Jadi biaya tetapnya untuk kalian tetap mengeluarkan membeli bahannya. Biaya variabel tergantung pada jumlah produk yang kalian buat, ya, dan upah tenaga kerjanya. Strategi kalian berpromosi biasanya dari mulut ke mulut nih. Tapi sekarang zamannya kan udah canggih nih. Instagram kalian punya, bisa lewat YouTube, bisa lewat channel pribadi kalian, bisa WA dan sebagainya. Nah, kalian buat strategi. Makanya kemarin di semester 1, tapi sayang kalian di kelas 12 IPS 1 dan 2 ini Ibu tidak sempat beri tugas itu, tapi di kelas 12 MIPA Ibu minta mereka membuat video pembelajaran, ya, strategi mereka mempromosi pemasaran. Jadi mereka bikin video, ada masih Ibu simpan. Jadi bagaimana mereka menjual bahan, menjual produk mereka sehingga konsumen ini tertarik untuk membelinya. Ya, orang sekarang jualan kelakai di online juga. Ya, jadi kalian juga gunakan. Ya, jadi kalian harus tahu tujuan dari strategi pemasaran dan tujuan promosi. Bisa melalui media advertising atau periklanan. Kalau modal kita sudah besar, kita sewa space billboard gitu ya, yang di pinggir jalan yang besar tuh. Rumah makan Petuk Ketimpun. Tapi biasanya itu untuk modal yang besar. Kita pakai yang sederhana aja dulu melalui media online, internet ya.
Kalau ke televisi itu satu iklan hanya 12 detik, biayanya besar. Ya. Kalau radio, sekarang radio jarang orang buka radio. Yang paling efektif medianya internet. Boleh dari WA, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ya. Promosi penjualan atau sales promotion, kalian boleh dari mulut ke mulut. Ada orang datang makan di tempat orang makan itu enak nih, dia promo konsumen yang lain. Ya. Atau kalian istilah ibaratnya menyiapkan sales yang khusus mempromosikan, kan sering nih di lampu-lampu merah orang sebar-sebar semacam brosur, ya itu bisa nih brosur ada harga diskon hari ini, khusus hari ini diskon ini, ya itu promosi penjualan. Ada boleh melalui publisitas pameran misalnya, ya pameran produk bahan makanan. Belum Bu, belum sampai sini. Mundur dulu Bu Ika, yang tadi terakhir. Ya, jadi melalui media di slide 30 mungkin. Slide 30. Ya. Satu lagi ya di situ. Oke, kita boleh lanjut aja lagi Bu, mumpung ya supaya efektif ya. Oke, ya di situ. Penjualan makanan khas daerah yang dimodifikasi, jadi kita bisa menggunakan sistem konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak. Jadi kalian boleh bekerja sama dengan pihak lain. Lanjut dulu. Halaman 29. Oke. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. Keunggulan sistem konsinyasi atau kita kerjasama itu bagi konsignor kita, bagi kita sistem konsinyasi dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja, biaya pelayanan. Kita dapat fokus terhadap produk kita dan kita dapat melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih unggul. Sedangkan bagi konsignenya atau bagi penjualnya itu dia tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu, tetapi dia mempunyai resiko, walaupun resikonya kecil. Jadi begini sistem konsinyasi, misalnya saya memproduksi pentol bakso dari ikan patin misalnya, ya. Tapi saya tidak menjual, yaitu sistem konsinyasi. Tapi saya meminta pihak kedua yang menjualnya, atau saya titipkan di warung-warung, ya, saya titipkan di rumah-rumah makan. Itu namanya sistem konsinyasi. Saya yang menyiapkan modal, bahan dan sebagainya, tapi saya tidak terlibat langsung dalam penjualan. Saya menitipkan ke pihak kedua, ya, ke warung-warung, ke rumah makan dan sebagainya. Itu yang namanya sistem konsinyasi. Boleh dilanjut. Sistem yang selanjutnya adalah keuntungan dan keunggulan dari sistem konsinyasi bagi kita, bagi konsignornya, bagi pemilik produknya. Kita tidak perlu capek mencari pelanggan, tidak perlu kita hanya menitipkan saja bahan jualan kita ke orang, walaupun nanti akhirnya resikonya besar, ya. Kalau resiko besar itu resiko keuntungan, artinya kalau produknya disukai,
ya dalam waktu sekian hari sudah habis terjual, kita harus menyuplai lagi barang. Tetapi kerugiannya kalau tidak bagus tempat kita nitipkan jualan kita tuh di tempat yang tidak strategis. Nah, akhirnya kita mungkin akan mengalami kerugian. Ya. Lanjut, Bu. Nah, bagi penjual, sistem konsinyasi ini sebenarnya untuk penjual, untuk orang yang kita titipkan barang tadi tidak memiliki, karena dia tidak punya risiko. Kalau justru dia punya dua hal, kalau produk yang dijualnya itu dari konsignernya itu laku, dia juga akan banyak dapat keuntungan. Tapi kalau tidak laku, dia tidak dapat keuntungan, tetapi dia tidak merasa rugi. Ya. Karena yang merasa rugi itu adalah si penitip barangnya itu tadi. Silakan, Bu. Nah, kalau kita ingin menerapkan sistem konsinyasi makanan khas daerah, jadi kita bikin dulu, dikemas dengan baik, lalu kita titip di warung-warung atau di rumah makan. Ya, itu bisa kita terapkan. Lanjut, Bu. 34. Sudah? Oke. Jadi waktunya sudah 6 menit lagi. Oke. Waktunya kata host kita sisa 6 menit ya. Host kita ada Pak Gusti, ada Bu Ika, ada Pak Budi ya. Jadi tim TIK kita. Jadi mereka katakan sisa 6 menit lagi. Ya. Mungkin penjelasan atau mengenai PKWU hari ini materi kita masih belum terlalu kalian jelas pahami dan mengerti. Kalian boleh ke sekolah ambil bahan, Ibu siapkan berupa PowerPoint, boleh kalian tinggal bawa flash disk saja. Ya, Ibu akan berikan bahan kita hari ini, mudah-mudahan ini dapat berguna untuk kalian ya. Untuk modal kalian nanti kalau memang kalian tidak melanjutkan kuliah, atau kalian sambil kuliah sambil kalian usaha untuk mencari biaya kuliah kalian. Itu harapan dari PKWU itu ya. Mata pelajaran PKWU kalian harus mampu mencari dana untuk kalian kuliah. Tidak ada istilah tidak ada duit, Bu. Saya tidak kuliah karena tidak punya dana, Bu. Ini PKWU sudah kasih modal untuk kalian. Ya, modal ilmu yang bermanfaat. Itu yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan untuk kegiatan kita hari ini, tolong informasikan untuk teman-teman ya yang tidak dapat ikut Zoom hari ini, boleh ambil bahan belajarnya ke sekolah melalui guru piket Ibu sudah titipkan, atau tanya ke Ibu Ika, Ibu sudah titipkan. Kalian tinggal bawa flash disk. Jangan lupa absennya diisi, ya, linknya sudah Ibu berikan, supaya itu bahan laporan Ibu ke Dinas Pendidikannya. Demikian, ya, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa mengucap syukur. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa protokol kesehatannya.